Jadi kelemahan di awal ini berdampak terus sampai dengan saat ini. Oke, Bang Saur, kelemahan di awal ini bisa berdampak terus nantinya sampai dengan saat ini. Betul. Tapi kan pastinya kita semua dan mungkin Polda Jawa Barat juga menginginkan kasus ini terungkap dengan jelas begitu ya, Bang. Apakah setelah kemarin penangkapan Peggy kemudian akan dilakukan rekonstruksi dalam waktu dekat? Ini Abang melihatnya sudah step by step-nya sudah benar? Enggak, menurut saya mestinya karena mereka teman-teman penyidik juga atas perintah pengadilan kan ada 3. Saya bayangkan tadi begini, saya tahu mungkin ini Pak Beni, karena Pak Beni ini dulu pernah korban karena saking responnya Kompolnas peristiwa Sambo. Kami tidak mau lagi. Saking genuinnya Pak Beni menerima begitu aja, yaitu keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan. Pak Beni dulu korban, saya tidak mau soal itu. Menurut saya begini, kawan-kawan ini kan selama lembaga kepolisian Jawa Barat. Mesti menurut saya adalah sampai saat ini baru 1. Pak Beni baru ngomong seperti itu karena ini adalah menyediakan semua kerjaan-kerjaan teman-temannya di Polres Cirebon sehingga orang wajar bertanya-tanya nih. Jangan salahkan loh yang bertanya-tanya siapa sekarang. Tetapi teman-teman penyidik lah itu saya bilang karena kawan-kawan ini kemudian teman-teman polisi mengatakan ini sudah ingkrah betul. Sudah ingkrah, justru di keputusan ingkrah itu ada 3 DPO yang dicari. DPO ini bukan hakim yang mengatakan, tetapi karena teman-teman polisi. Bayangan saya kalau ada konstruksi, coba sabar, jangan terjebak komentar netizen soal kasus banyak. Tetapi kali ini misalnya masih ada 1. Tetapi teman-teman di Polda Metro Jawa Barat mengatakan tidak ada 8 dan 9. Jadi sekarang yang mana sekarang ingkrah ini? Berbahaya ini yang saya bilang, berbahaya. Bahkan kemudian ini yang saya bilang contempt of court, penghinaan pengadilan. Teman-teman polisi mengutuk putusan pengadilan bahwa kerjanya sudah benar, tetapi dia sendiri kemudian menabuhkan. Tapi itu bukan harga mati kan? Dalam arti kalau misalnya pihak kepolisian atau pihak-pihak lain juga menyodorkan mungkin yang bisa menjadi saksi, ternyata ditemukan ada tersangka lain, itu bisa juga kan? Nah, oleh karena itu yang kita bilang, berarti ada yang tadi Pak Beni, tadi ada beberapa masalah telah disebut, misalnya begini. Ancaman kepada kawan-kawan itu kan atau yang terpidana sekarang kan 340 hukuman mati atau ancaman hukuman mati. Tetapi ketika awal mereka ditetapkan sebagai disidik tidak didampingi pengacara. Padahal perintah KUHP mengatakan seseorang yang telah ditetapkan tersangka ancaman 5 tahun harus imperatif itu didampingi. Nah, ini juga tambah yang tadi Pak Beni mengatakan, jangan-jangan karena teman-teman penyidik kemudian katakanlah tidak akurat, ya seperti ini sekarang. Tapi kan akhirnya paling tidak kalau dilakukan rekonstruksi ini kan juga bisa membuka fakta-fakta baru yang tadinya sempat ada missing link begitu kan? Tetapi kalau dia bilang dari 9 itu yang mana ini rekonstruksinya ini? Yang 9 kah? Atau seperti putusan yang mereka bilang yang ingkrah? Nah, kalau itu bisa kesesatannya jadi malah tambah dalam. Baik. Oke, kita juga sudah bergabung melalui via Zoom. Sudah ada Bapak Dedi Purwanto, kuasa hukum Peggy. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi. Dan juga sudah ada Ibu Titin Prialianti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, sejauh ini sudah adakah komunikasi dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang sebentar lagi akan digelar, dan juga kemarin dalam prarekonstruksi ini memang 1 saksi ya, ini AF kabarnya dihadirkan. Peggy juga hadir ya kemarin Pak pada Rabu malam. Ya, selamat pagi ya buat Bang Bedi dan Pak Bang Saur ya. Jadi gini, pas waktu saat prarekonstruksi itu kita tidak diberitahu apapun, surat pun tidak ada, jadi mendadak. Jadi kita saat sedang meeting dengan tim hukum ya, ternyata ada teman-teman media memberitahukan, Bang itu kok ada rekonstruksi gitu kan. Kita kaget ya, kita meluncur ke sana, saya, Pak Tony, Bang Yudi, Bu Yanti itu langsung ke TKP. Tetapi di sana saya tidak menemukan siapa yang bertanggung jawab terkait adanya prarekonstruksi itu. Salah satu anggota dari polisi itu mengatakan kepada saya, Bapak mohon maaf, ini hanya survei. Ya, dia bilang begitu. Tetapi kita tidak diizinkan untuk masuk lokasi. Ya, tidak diizinkan masuk lokasi. Sementara kita lihat teman-teman dari media. Tidak diizinkan kenapa? Alasannya kenapa? Entah, tidak tahu alasannya. Saya meminta kejelasan dari anggota
Apa masalahnya? Kenapa kita sebagai kuasa hukum tidak diizinkan untuk masuk saat di TKP terakhir di di flyover itu? Kita ditahan di sana, tapi tidak bisa memberikan jawaban. Hanya maaf, saya hanya menjalankan perintah Bapak. Ya, saya kejar. Apakah ada aturannya? Seorang kuasa hukum itu tidak diperkenankan masuk ke lokasi. Saya pun tidak melihat Peggy, AF atau siapapun. Lalu di sini apa ada transparansi dari pihak kepolisi? Saya jelas, ini sudah dari mulai awal saja sudah tidak ada transparansi. Dari mulai kita tidak diperkenankan untuk hadir saat pemeriksaan Peggy, ya itu tidak diperkenankan untuk mendampingi. Tadi saya sepakat dengan Bang Saur, ya. Tersangka itu wajib didampingi apabila tuntutan hukumannya itu di atas 5 tahun, itu wajib. Itu KUHP yang bicara. Tetapi ini tidak. Bahkan kemarin teman-teman pun yang datang ke Polda ke sana pun sempat ketemu, memang melihat saja ya dalam keadaan baik-baik saja, tetapi belum mendapatkan hal yang baik ya, perkembangan yang baik selanjutnya dari pihak Polda gitu loh. Jadi prarekonstruksi itu saya anggap itu bikin kita tuh kecewa dengan tim kuasa hukum, itu sangat mengecewakan kalau sekali. Misalnya mengenai rekonstruksi sendiri yang akan dilakukan dalam waktu cepat, waktu dekat, sudah ada informasinya ini sampaikan kepada pengacara? Sama sekali ya. Jadi kita itu menunggu nih itikat baik ya. Polisi kemarin juga menyampaikan entah itu ya akan dilaksanakan rekonstruksinya kapan, tetapi kita belum mendapatkan surat dari pihak kepolisian terkait masalah pelaksanaan rekonstruksi. Sedangkan itu penting, yang kita tunggu tuan di situ. Lalu kalau misalkan dari polisi untuk rekonstruksi perkara ini kita tidak diberitahu, ini ada apa tanda kutip gitu kan? Ini mystery of justice gitu loh. Apa sih yang disembunyikan di balik perkara ini? Kenapa polisi ada ketakutan? Ayo kita fair-fairan saja lah, ya. Transparansi. Ini publik sedang menyorot kepolisian, institusi kepolisian kita. Jangan sampai nanti dari pihak tingkat kepolisian kita akan menimbulkan peradilan sesat. Wah, ini bahaya sekali kalau di negara kita itu ada sistem peradilan sesat ini. Jadi saya mintalah dari pihak kepolisian untuk transparansi. Gimana? Iya. Ya. Kalau dari Mbak Titin sendiri bagaimana Mbak ketika prarekonstruksi, apakah sudah juga ada informasi juga mengenai rekonstruksi untuk mendampingi dari Saka Tatal, tapi nanti dijawabnya usai jeda, kami segera kembali.